Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin, yang insyaallah akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terasa sekarang sudah bulan Rajab yang insyaallah Sya'ban kemudian Ramadan. Begitulah Allah menciptakan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, agar kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini ada momentum penting dan yang paling bersejarah, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan pada hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada waktu malam hari, minal masjidil haram dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah ilal Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa Palestina, alladzi barakna haulahu yang telah kami beri berkah sekelilingnya Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina agar kami memperlihatkan kepada kamu semua tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama tafsir, ayat ini turun berkenaan dengan Amul Huzni atau tahun kesusahan, kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah walaupun sebagai seorang utusan Allah yang terpilih, Imamul Anbiya wal Mursalin, tapi beliau juga punya rasa sedih, rasa susah, rasa gelisah, karena memang itulah tabiat atau karakter manusia. Kita di dunia ini ada senang, ada susah, ada rezeki lapang, ada rezeki yang sempit, ada kenikmatan, ada kesusahan. Hal itu adalah sering bergonta-ganti karena memang alam dunia karakternya seperti itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ditinggal oleh Sayyidah Khadijah wafat. Padahal baginda Rasulullah adalah seorang suami dan Siti Khadijah adalah istri yang paling setia, yang selalu meringankan beban Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harta kekayaan apapun yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah dipersembahkan oleh Sayyidah Khadijah kepada baginda Rasulullah untuk dalam dakwah Islam yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abu Thalib, paman beliau adalah paman yang paling membekengi, paman yang paling setia membela. Di samping Sayyidina Hamzah adalah Sayyidina Abi Thalib, karena Sayyidina Abi Thalib adalah seorang yang disegani oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy waktu itu. Beliau Sayyidina
Sayyidina Abu Thalib juga wafat pada tahun itu, sehingga pada waktu itu ada dua orang yang paling dekat dan paling membekengi dan paling membantu Rasulullah wafat. Maka kejadian ini menjadikan baginda Rasulullah SAW sedih dan susah. Maka baginda Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu yang kita lakukan ini. Sebenarnya sholat 5 waktu ini hadirin adalah dulunya pertama kali 100 waktu, tapi Nabi Musa ketika ketemu Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Muhammad, aku tahu umatmu itu lebih ringkih atau lebih lemah daripada umatku saja tidak mampu untuk melakukan sholat sampai 100 waktu. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Kanjeng Nabi pun minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat yang kita lakukan ini menjadi hanya sholat 5 waktu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ini merupakan wasilah kita memohon pertolongan kepada Allah, baik pertolongan itu berupa hal-hal yang bersifat duniawi, sehat walafiat, rezeki yang halal barokah, atau pertolongan yang bersifat ukhrawi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kamu semua, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Maha Sabar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala karena termasuk Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban nanti adalah syahri, bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan nanti adalah bulan umatku. Maka kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Berkah itu apa? Ketambahan kebaikan, tambahnya kebaikan, baik kebaikan dunia maupun dunia kebaikan akhirat. Kemudian Sya'ban juga begitu, kita minta diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kalau berkah rasanya nikmat. Walaupun kita diuji, karena keberkahan ujian itu kita diberi kesabaran. Kalau kita diberi kenikmatan dengan cara bersyukur, itulah juga keberkahan, karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati seorang mukmin akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabalikna Ramadana, kita juga berharap memohon kepada Allah agar disampaikan umur kita dengan sehat walafiat, jiwa raga sampai bulan Ramadan nanti, karena bulan Ramadan adalah bulan panen pahala atau panen ganjaran. Karena Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Ighfir lana dzunubana, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga hikmah dari bulan Rajab ini yang pertama adalah banyak ibadah seperti puasa Rajab. Kalau kita belum puasa pada tanggal 1, 2, 3 kemarin, mungkin besok hari Senin atau hari Kamis kita puasa, kita niatkan untuk puasa bulan Rajab ini juga termasuk pahalanya banyak sekali. Begitu juga sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat witir juga merupakan pahala-pahala yang merupakan sunnah. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ibarat sholat 5 waktu itu adalah modal, sholat-sholat sunnah itu adalah untung kita. Semakin banyak kesunahan yang kita lakukan, maka untung kita juga semakin banyak. Kemudian kewajiban sholat 5 waktu ini juga diturunkan pada bulan Rajab, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi alat atau hubungan kita, seakan-akan kita kalau punya masalah, punya perkara, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mintakan solusinya dengan cara melewat sholat. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan susah atau sedih, beliau berkata, waj'al qurrata aini fi sholah, Allah menjadikan ketenangan hatiku itu dalam keadaan sholat, karena kita merasa hadir, hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperkokoh iman, mental hati.
jiwa akal pikiran kita seperti Rasulullah ketika menghadapi ujian dan cobaan. Hidup ini adalah penuh dengan ujian dan cobaan, maka dengan sholat khusyuk, sholat yang baik, sholat yang sempurna, kita selalu ingat kepada Allah bahwasannya hidup kita ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tasliyah, menghibur Rasulullah. Kita juga begitu, ketika sholat hati kita terhibur, hati kita terasa tenang karena kita merasa dibersamai oleh Allah. Wala tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi dan sahabat Abu Bakar di Gua Hira dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, Rasulullah dan Abu Bakar waktu itu sedih, tapi apa kata Rasulullah? Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Orang yang hatinya merasa selalu dibersamai Allah, selalu diberi perlindungan oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, maka dia akan mempunyai keimanan, kenyamanan, ketenangan hati. Karena hidup ini hakikatnya adalah sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bulan Rajab ini kita semakin meningkatkan iman, ketakwaan, amal soleh kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang solihin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, putra-putri kita diberi sehat afiat lahir batin, sehingga kita bisa nanti sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ma ba'du. Wa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami untuk menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat, amal yang soleh, hati yang khusyuk, hati yang sehat, jiwa raga yang sehat, amal yang soleh, rezeki yang halal, thayyiban mubarakah, putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah bulan Rajab ini bulan yang penuh berkah kepada kami untuk meningkatkan amal-amal soleh kami. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan nanti. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia dan negara-negara Islam negara yang adil, makmur, sentosa, aman, damai. Jauhkanlah dari pertikaian, peperangan, permusuhan, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.